Dengan membaca, kita akan mengetahui isi dunia. Begitulah ungkapan yang selalu tertanam dalam benaknya. Bisa membaca sejak usia 4 tahun, mempercepat Helvi kecil memaknai setiap kalimat. Bakat menulisnya pun sudah tampak sejak kecil. Saat duduk di kelas 3 SD, puisi Helvi dimuat di sebuah majalah anak-anak untuk pertama kalinya. Dan saat kelas 5 SD, tulisannya kembali dimuat di koran nasional Sinar Harapan Minggu. Berlanjut hingga SMP. Tulisannya sudah mengisi halaman demi halaman pada majalah remaja. Memilih jurusan Sastra Arab UI, Helvi terus menulis dan memenangkan beberapa lomba penulisan, baik ilmiah maupun fiksi di ajang universitas maupun nasional. Kemenangan demi kemenangan inilah yang mengantarkannya menjadi salah seorang penulis novel terkemuka saat ini. Bagaimana kisah wanita yang juga dikenal sebagai pendiri forum Lingkar Pena ini? Kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang diinginkan. Ya, keberadaan kita tidak pernah sia-sia. Keberadaan kita adalah pesan, adalah message bagi orang lainnya. Entah itu melalui karya kita, melalui pekerjaan kita, melalui bisnis kita, apa saja. Nah, salah satunya tulisan kita. Di hadapan saya sekarang sudah ada seorang penulis yang luar biasa, namanya Mbak Helvi Tiana Rosa. Apa kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak kelahiran Sumatera ya? Iya, Sumatera Utara. Sumatera Medan, Utara. Gimana masa kecilnya di sana dulu? Masa kecil waktu di Medan hanya sampai umur 4 tahun, setelah itu kami di Jakarta. Di Jakarta tinggal di tepi rel kereta api, yang kalau kereta api lewat itu jemuran bapak saya bisa hilang. Ya. Dan kemudian dari sana setiap hari melihat kereta, kemudian kok ingin menulis ya tentang kereta itu. Dan setiap hari melihat orang tua, bapak sibuk bernyanyi, bapak suka bernyanyi ya, dia seorang komposer. Tapi pada waktu itu bapak juga lagi baru meniti karir, sehingga perekonomian kami juga belum stabil. Bahkan untuk makan saja susah, masih pada waktu itu. Jadi setiap hari itu ibu masih jalan untuk bawa spray, keliling tetangga gitu, menjajakan spray, jualan. Tapi kemudian kalau pergi ke tempat yang lebih jauh, ibu hanya jalan kaki. Saya tanya kenapa, supaya pulang bisa membawakan kami buku. Di belakang rumah kami itu ada tempat penyewaan buku. Jadi tempat penyewaan bukunya itu saya suka ngajak adik saya ke sana. Adik saya ada 2 orang, saya ajak terus saya bilang, "Dek, kita lihat-lihat bukunya yuk." Tapi kan kita nggak punya uang, Kak, kata adik saya. Terus saya bilang nggak apa-apa, kita lihat-lihat saja. Dan setiap hari ke sana kami diusir. Adik saya nangis, "Kak, kita diusir, Kak. Ini sudah ke-20 kalinya kita diusir." Mereka boleh mengusir kita, tetapi suatu hari nanti kita akan buat rumah-rumah baca yang orang bisa gratis baca di sini. Kita akan menjadi penulis dan buku-buku kita akan ada seperti ini. Suatu ketika, Dek, Indonesia harus mencatat kita. Itu pada saat saya kelas 2 SD dan adik saya bernama Asma Nadia. Jadi saya berprinsip begini. Saya ingin menjadi penulis pada waktu itu. Tetapi kan tidak ada yang mengajarkan. Saya hanya melihat ibu saya. Setiap malam ibu saya membaca, menulis. Saya lihat kok kayaknya asik ya membaca dan menulis itu. Saya ajak adik saya, ayo kita baca sama-sama. Dia belum bisa baca. Melihat ibu menulis, kami ikut menulis seperti itu. Cuman mungkin ibu kami nggak tahu bagaimana mengarahkannya. Tapi saya mengatakan kepada adik saya, kalau kita mau meninggalkan sesuatu di dunia ini selain amal kita harus meninggalkan catatan yang bisa dibaca orang. Dan itu artinya karya tulis. Adik saya ini saya motivasi tapi langsung bergerak. Jadi kalau motivasi orang saya maunya langsung bergerak. Contoh, "Dek, kita ngamen yuk." Loh, kok mau jadi penulis malah diajak ngamen? Nggak kebayang saya. Nggak kebayang apa kaitannya menulis dengan mengamen gitu ya. Tapi saya mikirnya begini, "Dek, untuk menulis itu harus ada mesin tik pada waktu itu. Harus ada mesin tik. Kalau kita menulis tulisan tangan itu selalu dikembalikan. Ditolak. Oke, kita harus beli mesin tik. Bagaimana caranya ngamen? Akhirnya kami ngamen. Nggak malu apa itu? Enggak, karena kami ingin punya mesin tik. Kami masuk ke dalam bis gitu, saya dengan Asma gitu. "Ya, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
Saya Helvi Tiana Rosa dan saya membawa adik saya Asma Nadia. Kami akan menghibur Anda sekalian. Mengapa kami ingin menghibur Anda? Sebenarnya karena kami ingin mempunyai sebuah mesin tik agar kami bisa menjadi seorang penulis yang suatu ketika akan dikenal oleh Bapak Ibu. Wah, Seperti luar itu. biasa. Nah, kemudian kan sudah nulis. Apakah ada keinginan pengen ya menginspirasi orang ikut menulis gitu? Saya katakan kepada adik saya pada waktu itu, Dek, kakak nggak mau jadi penulis sendiri. Ayo kita sama-sama jadi penulis. Kok kakak ngajak-ngajak aku, kata adik saya kan. Iya, karena kakak ingin banyak sekali penulis di Indonesia gitu. Terus nanti habis aku kakak ngajak siapa? Kakak mau ngajak teman-teman kakak untuk menjadi penulis. Nanti kalau mereka lebih pintar dari kakak bagaimana? Terus saya bilang nggak apa-apa karena Indonesia akan bahagia. Bahwa semakin banyak penulis di negeri kita, artinya semakin banyak orang yang membaca dan menulis di negeri kita, tingkat peradaban negeri kita itu akan semakin tinggi. Ya, pastinya. Jadi tingkat peradaban suatu negeri akan semakin tinggi. Jadi buat saya makin senang kalau makin banyak penulis. Nah itulah sebabnya kemudian ketika tahun 1997 saya mendirikan Forum Lingkar Pena. Sekarang ada di berbagai provinsi, kemudian ada di berbagai negara, dan semua orang boleh bergabung untuk menjadi penulis, dari mulai tukang beca, para pekerja rumah tangga, guru, siswa, bahkan profesor, siapapun boleh bergabung di sini. Tidak ada strata, jadi siapapun boleh bergabung. Nah, ini kan sharing nih kemana-mana, berbagi inspirasi kemana-mana. Ada pengalaman berkesan gitu, mungkin berkunjung kemana gitu? Jadi suatu ketika ada anak-anak SMA nih, nelpon saya. Mereka bilang gini, Mbak Helvi, kami ini di pedalaman di Bengkulu. Mbak Helvi mau nggak datang ke sini, kata mereka gitu. Tapi gini Mbak, kami anak-anak SMA semua. Jadi kami itu hanya bisa mendatangkan Mbak Helvi. Belum tentu kami bisa memulangkan Mbak Helvi. Waduh. Kira-kira Mbak Helvi mau datang nggak? Saya bilang oke, saya datang. Datang dijemput kan oleh anak-anak SMA. Dan kemudian anak-anak SMA itu dengan mata berbinar gitu. Ingin ikut pelatihan menulis. Dan mereka membawa saya ke satu penginapan. Nah ternyata penginapannya parah banget, itu nginep di rumah orang. Ya, udah tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya pula. Jadi kan saya pakai jilbab, mau tidur susah ya, kok nggak ada pintunya. Terus saya bilang sama mereka, boleh nggak saya dipindahkan ke hotel? Nanti biar saya bayar sendiri, saya bilang begitu. Terus kata mereka, oh nggak apa-apa Mbak, kami sanggup membayarkan Mbak hotel. Akhirnya pindah, dibawa ke hotel. Cuman ini adik-adik SMA nggak tahu kalau hotel itu ternyata kelas melati yang, jadi saya dibawa ke sana. Nah begitu saya dibawa ke sana, saya masuk kamar, saya lihat itu spraynya bolong-bolong kena sundutan rokok, kemudian banyak kecoa gitu. Baru saya mau tidur, digedor, tok 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 tok. Saya tanya, siapa? Sayang, buka pintunya sayang. Jadi dikira saya itu perempuan nggak benar gitu, karena cuma 25.000 semalam memang hotel itu. Akhirnya sampai malam, sampai pagi itu saya megang sapu lidi di belakang pintu, terus begini sampai pagi. Padahal besoknya ngisi workshop, seperti itu. Besoknya bikin acara, banyak sih yang datang, mereka ingin belajar menulis, tapi mereka nggak bisa beli tiket. Terus saya bilang sama panitia, udah gratisin aja, udah masuk, yang penting mereka dengerin saya. Udah biar aja mereka masuk. Akhirnya akibatnya adalah, Mbak Helvi mohon maaf, kami nggak bisa memulangkan Mbak Helvi, karena uangnya tidak cukup. Gitu kan. Ya udah akhirnya saya terpaksa telepon suami saya, akhirnya saya bisa pulang. Tapi alhamdulillah 5 tahun kemudian, saya bertemu anak-anak SMA ini lagi, dan mereka masih ingat, Mbak Helvi kami mau bayar ongkos pulang Mbak Helvi. Kami nggak bisa bayar Mbak Helvi ongkos pulang Mbak Helvi yang waktu itu kami pinjam. Ini kami kembalikan. Subhanallah ya, anak-anak baik ya. Selain pengorbanan ibu tadi ya, ayah itu apa peranan ayah dalam membentuk Mbak Helvi? Ayah kami itu sangat musikal gitu. Jadi saya merasa saya dan Asma serta adik saya Ron itu sangat ritmik gitu ya. Sangat mudah untuk berempati juga kepada orang gitu. Tapi satu yang selalu ditekankan oleh ayah dan ibu saya adalah apapun profesi kamu nanti, kamu jangan sampai lepas membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis akan membuat kamu menjadi. Satu yang paling saya ingat dari mereka adalah jadilah orang yang paling bermanfaat di masyarakatmu. Sehingga kau akan dicintai baik oleh penduduk bumi maupun oleh penduduk langit. Itu yang saya ingat banget. Luar biasa. Keren ini. Ini audiens penasaran pengen nanya, boleh ya? Oh boleh. Oke, silakan. Setelah menulis banyak novel, impian apa sih yang belum Ibu Helvi capai ini? Kalau ditanya impian saya apa, saya merasa terlalu banyak impian yang berserak
yang kecil-kecil itu. Tapi satu yang saya inginkan adalah bagaimana Indonesia bisa berdaya, diantaranya banyak orang yang membaca dan menulis. Nah, saya punya target, bagaimana Indonesia bisa melahirkan 1 orang penulis setiap hari, minimal. Itu mimpi saya. Nah, saat ini dengan teman-teman Forum Lingkar Pena, sudah sampai setiap minggu, sebelumnya setiap bulan. Saya hanya ingin melihat orang-orang yang pernah belajar menulis dengan saya, itu kemudian menjadi orang-orang yang lebih baik dari saya, lebih bermanfaat buat saya, dan insya Allah itu menjadi jariah, amal jariah buat saya. Mungkin ada sedikit pesan buat kami nih, ya, buat audiens juga, terutama penulis-penulis pemula. Iya, menulis itu adalah kegiatan yang praktis, latihan. Anda harus punya tekad yang kuat bahwa Anda ingin menjadi seorang penulis dan Anda ingin mengubah dunia dengan kekuatan pena Anda. Kemudian yang kedua yang harus Anda lakukan adalah menulis setiap hari. Saya bertekad menanamkan pada diri saya 1 hari minimal saya harus menulis 1 halaman. Berarti dalam 1 tahun itu 365 halaman. Jadilah buku yang lebih tebal daripada buku gurunda kita Buya Hamka almarhum. Ya, kalau tidak bisa setengah halaman. Jadi 182 setengah halaman setiap tahun. Kalau tidak bisa juga, ya separuhnya lagi tidak apa. Yang penting biasakan menulis setiap hari. Dan kemudian kalau kita punya komunitas seperti Forum Lingkar Pena, kita bisa saling berbagi. Saya mencoba untuk berbagi ini dengan teman-teman termasuk lintas negara ya, seperti teman-teman kita yang sekarang menjadi pekerja rumah tangga di Hong Kong. Saya ke sana melatih mereka maupun juga jarak jauh. Dan subhanallah dari tahun 2003 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 100 buku yang mereka buat. Dan itu bukan karena saya, tapi karena sharing dengan komunitas dan mereka punya tekad serta selalu latihan. Ada yang hanya lulusan SD, tapi dia sudah menulis 16 buku sendiri. Lulusan SD loh Mas Ipo, karena kekuatan tekad tadi. Terima kasih Mbak Helvi atas motivasi dan inspirasinya buat kami. Kita melihat di sini ya bagaimana tulisan, menulis itu luar biasa. Kita bisa menggerakkan orang dan terbukti Mbak Helvi bersama saudaranya ya bersama komunitasnya akhirnya menginspirasi lebih banyak lagi orang dan tulisan itu menjadi sesuatu yang abadi. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, trauma yang terjadi, pasti